Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, berupa nikmat iman, Islam, dan sehat. Iman yang masih ada di dalam hati kita, masih ada pada tindakan-tindakan kita, dan masih ada pada lisan-lisan kita. Islam, kita masih memeluk agama Islam, bukan? Agama yang rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Dan nikmat kesehatan, sehingga sampai pada hari ini kita masih bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang Allah perintahkan. Salawat serta salam selalu tercurah kepada sang revolusioner sejati, Nabi Muhammad SAW, suri tauladan terhebat kita, orang yang telah berjuang dengan tanpa pantang menyerah, memperjuangkan agama Islam. Sampai saat ini kita masih bisa dengan bebas sholat dimanapun, melakukan ibadah-ibadah yang lainnya. Hari ini saya akan membahas sedikit mengenai sesuatu yang mungkin saja sering kita lakukan, tapi tanpa sadar kita melakukan hal itu. Kita akan membahas mengenai dosa jariah. Tentu kalian pernah mengajak teman kalian misalnya untuk tidak berpuasa, lalu teman kalian mengikuti ajakan kalian. Nah, inilah yang dinamakan dosa jariah. Kalau misalnya kita melihat ada dua kata di sini, ada dosa dan ada jariah. Dosa, tentu kita semua tahu, adalah akibat dari perbuatan yang ketika kita tidak mengikuti aturan Allah, ketika kita tidak menaati syariat-syariat Allah. Nah, itu dosa. Kemudian apa sih jariah itu? Jariah itu bisa diartikan sebagai mengalir, kemudian bisa diartikan terus-menerus. Nah, artinya ketika kita pautkan dua kata ini, dosa dan jariah, akan terbentuklah pengertian atau definisi sebagai sesuatu yang kita tidak taat sama Allah, tidak sesuai dengan syariat Allah, dan itu terus-menerus tiada henti, ya. Seperti seorang ketika berlomba lari, tapi tentu ada garis finishnya. Garis finishnya adalah nanti ketika hari penghisapan, ya. Jadi segala bentuk perbuatan yang melanggar aturan atau menentang syariat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dan Rasulnya tetapkan, itu namanya dosa. Nah, dilakukan dengan sadar, ya, kemudian secara terang-terangan, kemudian diikuti oleh orang setelahnya, maka dosanya akan terus mengalir meskipun pelaku dosa tersebut telah meninggal dunia. Hal ini akan dipertanggungjawabkan nanti yaumul akhir, di hari kiamat nanti. Nah, seperti yang Allah katakan pada Quran surat An-Nahl ayat 25. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Liyahmilu awzarahum kamilatan yaumal qiyamah wa min awzaril ladzina yudillunahum bighairi ilm. Ala sa'a ma yazirun. Ucapan mereka menyebabkan mereka memikul dosa-dosanya dengan sepenuh-penuhnya pada hari kiamat. Dan sebagian dosa-dosa yang mereka sesatkan yang tidak mengetahui sedikitpun bahwa mereka disesatkan. Ingatlah, amat buruklah dosa yang mereka pikul itu. Quran surat An-Nahl ayat 25. Artinya, mungkin saja ketika kamu diajak oleh teman kamu tidak tahu bahwa itu ternyata menyalahi aturan atau syariat Allah. Nah, temanmu yang mengajak, maka dia akan masuk ke dalam dosa jariah ini tadi, memikul dosa-dosanya sendiri dan memikul dosa-dosamu. Maka hal yang perlu kita lakukan apa? Hal yang perlu kita lakukan adalah berhati-hati. Kenapa berhati-hati? Karena dosa jariah ini dosa yang sangat tidak nampak, tapi akibat yang didapatkan atau akibat yang akan kita peroleh akan terlihat nyata sekali nanti di yaumul akhir. Seperti sebuah hadis dikatakan bahwa Rasulullah pernah bertanya pada sahabat,
Wahai sahabat, tahukah kalian orang-orang yang bangkrut atau muflis? Lalu para sahabat menjawab, orang-orang yang bangkrut menurut para sahabat adalah orang-orang yang tidak punya harta, tidak punya dirham. Tapi Rasulullah menyangkal itu. Bukan orang-orang yang bangkrut itu bukan orang-orang yang tidak punya harta atau tidak punya dirham atau segala hal yang tentang berbisnis, tentang bisnis di dunia. Bukan. Tapi orang-orang yang bangkrut adalah orang yang ketika dia di yaumul akhir nanti, di hari kiamat nanti, dia membawa pahala sholatnya, membawa pahala puasanya, membawa pahala zakatnya, tapi juga membawa kezalimannya. Kezalimannya apa maksudnya ya Rasulullah? Dia pernah menghardik fulan, dia pernah mencaci fulan, dia pernah memakan harta batil dari fulan, memakan harta fulan secara zalim. Maka ingat, itu yang akan diminta pertanggungjawaban. Maka bagaimana ya Rasulullah? Maka pahala puasa tadi, pahala puasa, zakat itu akan diberikan kepada fulan yang terzolimi. Lalu sampai begitu dibagi terus pahalanya kepada si fulan. Kalau pembagian itu sudah selesai, lalu ternyata kezalimannya itu tadi belum habis, maka pahala dosa si fulan, dosa yang terzolimi tadi, dosanya akan kita ambil, akan diberikan kepada yang menzolimi. Begitu seterusnya sampai habis kezolimannya. Lalu kemudian ia dicampakkan ke dalam neraka. Na'udzubillah min zalik. Ya, kita tidak tahu deh dosa mana yang kemudian menghantarkan kita ke neraka. Seperti kita tidak tahu pahala mana yang menghantarkan kita ke surga. Maka apa yang harus kita lakukan ketika kita mengetahui hal-hal kecil seperti ini? Hal-hal kecil di dunia tapi ternyata efeknya luar biasa besar di akhirat nanti. Yang pertama pasti ya, kita meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat pencipta kita. Allah mengatakan bahwa ketika hambaku melakukan taubat nasuha, taubat yang sebenar-benarnya taubat, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat itu. Lalu setelah kita tahu bahwa kita pernah salah kepada orang lain, kita pernah melakukan dosa-dosa yang mungkin secara sadar atau tidak sadar, sengaja atau tidak sengaja kita lakukan kepada orang lain, kita tahu bahwa kita pernah melakukan, maka apa yang kita lakukan? Bertaubat, sebenar-benarnya taubat. Taubat nasuha adalah taubat yang ketika kalian mengakui kalian salah, tapi kemudian kalian tidak melakukannya lagi. Kalau kalian namanya melakukan lagi, saya hari ini taubat ya Allah, saya pernah melakukan salah sama si fulan, tapi besok kalian lakukan lagi, ya namanya main-main sama Allah. Jangan. Maka yang pertama dilakukan adalah minta ampunan, sebenar-benarnya ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan meminta Allah untuk menjaga hati kita agar tidak melakukan dosa-dosa, baik dosa biasa, dosa yang ringan bahasanya ya, ataupun dosa-dosa jariah. Lalu yang kedua, ini hal yang penting. Setelah kita minta ampunan sama Allah, ya, minta maaf kepada orang-orang di sekeliling kita, ya. Karena orang-orang, apalagi orang-orang yang selalu berinteraksi dengan kita, ibu kalian, bapak kalian, guru-guru kalian, saudara-saudara kalian, eyang kalian, minta maaf. Ya. Kenapa? Karena kita tidak tahu, kita ternyata melakukan kesalahan secara tidak sengaja, tapi ternyata mereka merasa tersakiti, kita tidak tahu deh, ya. Atau kita pernah mengajak mereka untuk melakukan sesuatu yang buruk, tapi waktu itu kita belum tahu, maka yuk minta maaf sama orang-orang di sekeliling kita. Ya. Meminta maaf itu hal yang mulia. Bahkan Allah mengatakan, Rasulullah SAW mengatakan bahwa ketika kalian ditimpai sesuatu yang salah, artinya orang melakukan salah kepada kalian, sebelum orang itu minta maaf, kalian harus memaafkan, ya kan? Tapi terus lalu nanti
orang itu sudah maafkan saya, sudah saya tidak usah minta maaf. Tidak perlu, jangan begitu. Tapi ayo minta maaf sebelum mereka memaafkan kita malahan, ya kan? Oke, setelah kalian minta ampunan sama Allah, minta maaf sama orang-orang di sekitar kalian. Yang ketiga adalah berhati-hati dengan lisan kalian, dengan hati kalian. Oke, lisan kalian tidak menyebut apa-apa, tapi hati kalian bagaimana? Hati kita bagaimana? Kita tidak tahu, makanya sering-sering istighfar, sering-sering di setiap waktu kita kalau ada mungkin kita memikirkan sesuatu yang buruk, istighfar langsung. Astagfirullahalazim. Ya Allah, aku minta ampunan lagi. Ya. Oke, itu 3 hal yang harus kita lakukan. Nah, sekian dari apa yang bisa saya sampaikan. Semoga kita termasuk hamba-hamba yang kemudian diberikan kemudahan oleh Allah untuk berbuat baik, berbuat menjauhi larangan-larangan Allah. Karena 2 hal ya dek ya, is essential, hal esensial atau hal pokok yang kita lakukan ya di dunia adalah 2 hal ini dek. Mengikuti, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala dan menaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga puasa kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu didekatkan oleh ridho Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.